Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat pagi. Saya percaya bahwa hari ini ada berkat yang baru yang Tuhan mau berikan kepada kita semua, kepada Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Word from heaven, firman dari surga pada pagi hari ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah memperhitungkan saudara. Allah memperhitungkan engkau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, meskipun barangkali engkau merasa tidak diperhitungkan baik oleh teman-temanmu, engkau tidak diperhitungkan oleh teman-teman sepekerjaanmu, sejawat, oleh karena barangkali mereka memandang rendah terhadap kapasitasmu, atau barangkali kakak adikmu tidak memperhitungkan engkau, bahkan mungkin orang-orang teman-teman sekolahmu membuli engkau dan engkau dilecehkan, direndahkan, atau bahkan orang tuamu, bapak ibumu sendiri tidak memperhitungkan engkau, menganggap rendah terhadapmu. Tapi percayalah, ada satu pribadi di surga yang memperhitungkan engkau, yang mengatakan bahwa engkau berharga di matanya, yang mengatakan bahwa engkau spesial di mata Tuhan. Bapak Ibu, hal ini dialami oleh seorang pemuda yang wajahnya masih kemerah-merahan pada saat itu. Dan pada saat Tuhan Allah menolak Raja Saul karena Raja Saul memberontak terhadap Tuhan, maka Tuhan meminta Samuel untuk mengurapi seorang raja yang dipilih Tuhan dari keluarga Isai. Dalam 1 Samuel 16 ayat 1 firman Tuhan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Nabi Samuel diutus Tuhan untuk mengurapi seorang raja bagi Israel menggantikan Saul. Dan ketika Nabi Samuel datang ke tempat perjamuan yang disediakan oleh Isai, maka ketika tiba saatnya pemilihan untuk mengurapi seorang raja bagi Israel, dalam 1 Samuel 16 ayat 6 dan 7 firman Tuhan katakan demikian. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu, Eliab, kemudian Aminadab adiknya, kemudian sampai 7 orang adiknya, 7 orang anak Isai lewat. Samuel melihat wajah, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu kemudian dalam 1 Samuel 16 ayat 11 dikatakan, lalu berkatalah Samuel kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak duduk makan sebelum ia datang kemari. Lihat, semua kakak-kakaknya, orang tuanya Isai telah melupakan Daud. Tetapi Tuhan tidak melupakan Daud. Tuhan melihat Daud sebab hati Daud terpaut kepada Tuhan. Dan
Kemudian di dalam ayat yang 12, 1 Samuel 16 ayat 12 dikatakan, kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia kemerah-merahan matanya, indah parasnya elok, lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia. Tuhan memilih Daud bukan karena ketampanannya, tetapi karena hatinya yang senantiasa menyembah Tuhan. Apabila engkau mau berkenan di hati Tuhan, maka milikilah hati yang terpaut kepada Tuhan, maka Tuhan akan memilih engkau berkenan, bahkan mengurapi engkau. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Di sini kami mengerti bahwa bukan karena kecakapan kami, bukan karena kegagahan kami, kecantikan kami, kehebatan kami, maka Engkau berkenan memilih kami, mengangkat kami. Tetapi sebagaimana Daud ketika memiliki hati yang memuji Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, maka Engkau akan mengangkat kami. Tuhan, biarlah kami memiliki hati yang senantiasa terpaut kepadamu, memiliki hati yang senantiasa menyembah-Mu, sehingga Engkau ada di dalam hidup kami dan hidup kami terangkat oleh karena ada kuasa Tuhan di dalam hidup kami. Ada perkenanan Tuhan di dalam hidup kami. Itu yang mengangkat kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan membahas buku ketiga, yaitu Dialog dengan Saddam Hussein. Baik Alkitab maupun Al-Quran sama-sama mengatakan Yesus itu masih hidup sampai sekarang. Ini sangat menarik. Bapak ini tanpa tedeng aling-aling menyatakan iman Bapak sekarang kepada Tuhan Yesus. Lalu akibatnya Bapak dibenci banyak orang, bahkan Bapak dijebloskan dalam penjara. Dia bilang, Yohanes 10 ayat 28, A'taitul hayatal abadiyata wala tahlikuha abada wala ahadun yahtifu minni. Yesus bilang, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya.